Halo nakama One Piece, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas movie One Piece paling horor. Apalagi kalau bukan, Baron Omatsuri and the Secret Island. Film ini mengantarkan penonton pada sebuah perjalanan melintasi lanskap kehidupan yang penuh warna dan penuh intrik. Film ini menyuguhkan plot yang kompleks, di mana Luffy dan kru topi jerami terjerat dalam ujian psikologis yang menantang di pulau yang penuh misteri. Ketika para karakter dihadapkan pada ujian persahabatan yang memilukan dan rahasia yang tersembunyi di balik senyum palsu, penonton dihadapkan pada penjelajahan emosional yang mendalam, yang menjelajahi tema kepercayaan, pengkhianatan, dan kesetiaan. Di tengah pertarungan epik yang memacu adrenalin, film ini menghadirkan momen refleksi yang mengharukan, mengeksplorasi sisi lebih gelap dari pikiran dan perasaan para karakter yang belum pernah terungkap sebelumnya. Dengan perpaduan yang sempurna antara elemen-elemen aksi yang memukau dan alur cerita yang penuh teka-teki, Baron Omatsuri and the Secret Island secara cerdik menggambarkan dunia One Piece dengan cara yang berbeda. Menghadirkan pengalaman sinematik yang mengesankan bagi para penggemar setia serta penonton baru yang penasaran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe dulu ya guys. Cerita ini dimulai ketika bajak laut topi jerami sedang berlayar, dan menemukan sebuah botol yang di dalamnya ada surat undangan ke sebuah resor di Grand Line. Resor tersebut menawarkan tempat istirahat yang nyaman dengan banyak makanan, penyanyi, serta hiburan lainnya. Akhirnya Luffy dan krunya menetapkan jalur pelayaran ke pulau tersebut dengan tujuan untuk bersantai dan bersenang-senang. Singkat cerita, sesampainya mereka di pulau tersebut, mereka disambut dengan pesta yang sangat meriah. Tapi ada yang aneh di tubuh para penduduk pulau tersebut, mereka mempunyai bunga yang tumbuh di bahu mereka. Lalu datanglah pemimpin pulau tersebut yang bernama Baron Omatsuri, yang menghampiri mereka dan langsung mengajak mereka berpesta. Tapi sebelum mereka berpesta, mereka dikasih tantangan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Tantangannya yaitu, The Trials of Hell. Para kru ragu-ragu akan tantangan tersebut, tapi Luffy malah menerima tantangannya. Permainan pun dimulai, Usopp maju sebagai perwakilan kelompok topi jerami. Usopp pun berhasil memenangkan permainan tersebut, namun Baron tak terima kalau dia kalah. Baron yang marah menuntut mereka bersaing dalam tantangan lain. Semua kru topi jerami ikut dalam tantangan kedua ini kecuali Luffy, Chopper, dan Robin yang menunggu di resor. Saat kru yang lain sedang bertanding, Robin penasaran tentang bunga yang tumbuh di bahu mereka, dan mempertanyakan hal tersebut ke Muchigoro yang merupakan orang kedua di kru Baron. Muchigoro menyebutkan sesuatu yang bernama Lily Carnation dan langsung pergi meninggalkan Robin. Luffy yang bosan akhirnya meninggalkan Robin dan menjelajah tempat tersebut. Chopper pun penasaran dengan bangunan resor itu dan meminta izin kepada Robin untuk keliling sebentar. Sekarang mereka bertiga terpisah. Singkat cerita, Luffy bertemu bajak laut lain, yang sebelumnya telah tiba dan berpartisipasi dalam tantangan yang diadakan Baron. Bajak laut itu memperingatkan Luffy tentang rencana buruk Baron yang akan memecah krunya. Di lain sisi, Chopper juga bertemu bajak laut lain yang bernama bajak laut ruang teh, dan diceritakan tentang masa lalu Baron. Chopper yang sudah mengetahui tentang masa lalu Baron, dia terkena panah yang ditembakkan oleh Baron. Beralih lagi ke pertandingan, kelompok topi jerami yang diwakili oleh dua pasang duo, Zoro dan Sanji serta Nami dan Usopp berhasil memenangkan pertandingan kedua. Setelah pertandingan kedua selesai, kelompok topi jerami berkumpul kembali untuk mengikuti pertandingan ketiga, dan menyadari bahwa Chopper telah hilang, tapi Baron menyela perbincangan mereka dengan pesta makan malam. Tiba-tiba Robin pergi dari pesta tersebut. Baron pun memperhatikan Robin pergi. Lalu Robin mengungkapkan kepadanya bahwa dia sedang mencari Lily Carnation. Saat pesta makan malam berlangsung, Sanji yang tampil sebagai juru masak bersaing dengan salah satu anak buah Baron yaitu Kotetsu. Terlihat Nami dan Usopp sedang menyemangati Sanji. Nami yang penasaran akan hilangnya Chopper mengajak Muchigoro untuk minum bersama untuk mencari tahu hal tersebut.
Singkat cerita, setelah Sanji selesai memasak, teman temanya sudah tidak ada. Hanya tersisa Luffy yang setia menunggu dan Zoro yang sedang tertidur. Robin akhirnya tiba di suatu tempat. Dia berdiri di depan sejumlah kapal yang rusak. Saat matahari mulai terbenam, dia melihat ke arah puncak gunung yang diselimuti awan tebal. Lalu Robin berbalik dan menemukan Baron diam-diam duduk dalam kegelapan di belakangnya. Lalu Baron menunjukkan rahasia bunga lili carnation kepada Robin. Itu adalah bunga reinkarnasi. Dia hanya terdiam dan tidak percaya bahwa benda itu adalah bunga yang dia cari. Tiba-tiba mata Baron menjadi hijau. Baron mengeluarkan anak panah dan bunga yang ada di pundaknya tertawa. Baron tanpa basa-basi langsung menembak Robin. Sanji tidak suka dengan apa yang terjadi. Sanji pun memanggil teman-temannya. Keempat kelompok topi jerami akhirnya berkumpul, yaitu Luffy, Zoro, Sanji dan Nami. Mereka baru menyadari bahwa Usopp juga telah hilang. Terjadi perdebatan di antara kru, dan menyebabkan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sanji sangat marah dengan hal itu, dan memutuskan untuk mencari mereka sendiri. Baron akhirnya kembali ke pesta. Secara mengejutkan, Baron memerintahkan penduduk pulau tersebut untuk menembaki kelompok topi jerami. Kelompok topi jerami terpaksa untuk melarikan diri, tapi Luffy hanya diam dengan muka suram atas rasa bersalahnya kepada teman-temannya. Baron menanyakan kepada Luffy tentang hubungannya dengan rekan krunya. Luffy berteriak dan menuntut kembalinya 3 orang yang hilang, dan menyerangnya. Baron lalu membalas serangan Luffy dengan menembakkan anak panah yang bisa berbelok dan terus mengejar Luffy. Dia hanya bisa menghindar dan menghindar. Dia melarikan diri dari anak panah tersebut sampai menemui jalan buntu. Panah terus mengejar Luffy dan akhirnya meledak setelah mengenai dinding. Ledakan tersebut membuat lubang yang membuat Luffy jatuh ke ruangan bawah tanah. Di sana dia bertemu dengan seseorang yang bernama Brief dari bajak laut kumis kotak. Karena Luffy tidak bisa keluar, akhirnya Luffy memutuskan untuk tinggal sementara di markas Brief. Di sana Luffy diceritakan tentang masa lalu Baron. Sebenarnya Baron dulunya bajak laut, dia terdampar ke pulau ini dan semua rekannya mati, dan tersisa dia sendiri. Baron merasa sangat kesepian dan pada akhirnya bertemu dengan bunga lili carnation. Bunga tersebut menawarkan kekuatan yang bisa menghidupkan teman-temannya kembali, dengan syarat harus memberinya makan nyawa manusia. Baron memberi makan krunya dengan lili carnation, bunga reinkarnasi, yang memberi kehidupan pada kru Baron. Dia hanya ingin membawa penderitaan dan kebencian yang sama seperti yang dia rasakan kepada orang lain. Dia sebelumnya telah membunuh setiap kru bajak laut Brief. Kini Baron ingin melakukan hal yang sama pada Luffy, agar Luffy merasakan kehilangan yang sama. Mendengar cerita tersebut, Luffy langsung bergegas menemui Baron kembali dan menanyakan teman-temannya. Baron hanya tertawa mendengar pertanyaan Luffy dan memberitahu Luffy bahwa ada satu orang yang sekarat tiap menitnya. Luffy marah mendengar perkataan Baron. Dia menyerang Baron, lalu Baron menembakkan anak panahnya ke Luffy. Luffy tertembak 4 anak panah di kedua tangan dan kakinya. Anak panah tersebut juga menusuk batu besar yang ada di belakang Luffy yang membuat Luffy tidak bisa bergerak. Baron berkata kepada Luffy bahwa jumlah anak panah yang menusuknya melambangkan kematian setiap krunya. Dengan tubuh yang tertancap ke batu, Luffy menyaksikan rekan-rekannya sendiri sedang dimakan oleh bunga lili carnation. Hanya tersisa Zoro yang belum dimakan bunga tersebut, lalu Luffy dengan putus asa memanjangkan lehernya untuk menyelamatkan Zoro. Leher Luffy pun langsung ditembaki anak panah oleh Baron. Luffy gak bisa nyelamatin Zoro, dia terlihat putus asa dan pasrah saat mau dibunuh oleh Baron. Tiba-tiba batu tempat Luffy tertancap runtuh, dan membawa Luffy jatuh ke bawah. Ternyata tempat runtuhnya batu tersebut terhubung ke ruangan bawah tanah Brief. Lalu Brief menyelamatkan Luffy dan memberikan motivasi kepadanya untuk mengalahkan Baron. Mereka berdua mulai nyusun rencana untuk mengalahkan Baron. Singkat cerita, akhirnya Luffy bisa menjatuhkan Baron, dan mendekati bunga lili carnation, lalu menghajarnya sekuat tenaga untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan benar saja bunga tersebut pecah di tengahnya, tapi teman-teman Luffy yang sudah dimakan tidak muncul kembali. Dan yang terjadi malah bunga tersebut berubah menjadi ribuan anak panah.
Baron berdiri lalu membuang busurnya. Bunga yang ada di bahunya tertawa, bunga kecil itu lalu berevolusi menjadi monster yang mengerikan. Luffy sangat ketakutan dengan kengerian yang dialaminya dan krunya. Baron lalu memerintahkan ribuan anak panah hasil pecahan lili Carnation itu untuk membunuh Luffy. Ratusan, mungkin ribuan anak panah menghujani punggung Luffy yang tak berdaya. Luffy berdiri di sana, tak bergerak. Dengan puluhan anak panah menembus sebagian tubuhnya. Dia bergoyang, tampak seperti zombie. Dari kejauhan di balik sebuah batu, ada bajak laut ruang teh yang sebelumnya bertemu dengan Chopper. Saat mereka melihat Luffy sudah kalah, Papa, nama panggilan Kapten Bajak Laut tersebut mengambil busur yang dijatuhkan oleh Baron. Papa memejamkan matanya sambil menarik busur panah itu sekuat tenaga dan melepaskannya. Anak panah itu terbang, memasuki mulut Lily dan dengan kekuatan yang luar biasa. Menembus kepalanya, isi perut Lily terbang saat Baron terkena ledakan bunga kesayangannya. Baron menangisi teman-temannya yang tersesat dan betapa dia sendirian. Dia telah membodohi dirinya sendiri selama bertahun-tahun dengan konstruksi palsu krunya yang diciptakan oleh Lily Carnation. Masing-masing krunya yang meninggal berbicara dengannya, mengatakan kepadanya bahwa mereka senang dikenang, tetapi tidak dengan sandiwaranya yang rusak. Mereka meminta maaf karena meninggalkannya sendirian begitu lama, tetapi percaya bahwa akan lebih baik jika dia melupakan malam kematian mereka dan menemukan teman yang baru. Luffy terbaring kelelahan di tanah. Luffy melihat ke belakangnya berharap untuk melihat apakah mereka baik-baik saja. Kelimanya perlahan muncul, tanpa ingatan tentang keadaan mereka sebelumnya. Luffy tersenyum lega dan menutup matanya. Kelompok topi jerami melihatnya dan segera pergi menemuinya. Robin berhenti dan melihat 3 bunga kuning bergoyang tertiup angin. Dengan kacamata Baron di sebelahnya, kelompok topi jerami berkumpul di sekitar Luffy. Sampai sini saja pembahasan movie-nya kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga, ikuti terus channel kami untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan menarik seputar anime dan manga. Terima kasih.